ini saya udah berkaca-kaca nih. Jadi memang saya tuh sayang sekali sama keluarga saya. Banyak orang yang nyinyir ke abah ibu saya. Kiai, Bu Nyai, kok anak perempuannya kuliah jauh-jauh gitu. Ngapain sekolah tinggi-tinggi dan lain. Tapi kemudian apakah baik untuk keluarganya? Apakah keluarganya tetap bisa harmonis, tetap bisa penuh kasih sayang dan sebagainya. Dan itu salah satu jawabannya baik gitu. Jadi itu yang menguatkan saya, ya udah bismillah, selama dalam kebaikan pasti disupport gitu. Kalau dalam keburukan pasti saya diingatkan, pasti saya dikerasin ibaratnya gitu. Pilkada Kabupaten Pasuruan sudah akan dimulai, tapi kita kayaknya harus tahu banget tentang sosok calon Bupati dan Wakil Bupati. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk lebih kenal dengan sosok calon Wakil Bupati Pasuruan yang diusung oleh sejumlah partai, termasuk PKB, PDIP, Golkar, Nasdem, P3. Dia adalah Neng Wardah. Ikuti saya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Iya. sudah hadir ke sini. Mohon maaf ini nih. Suatu kehormatan ini, Masya Allah. Monggo Pinara. Ya, kita masuk. Ini sudah ketemu sama Neng Wardah. Ya, gimana Neng? Sehat ya? Alhamdulillah. Pak Yogi gimana? Sehat? Alhamdulillah Masya sehat. Allah. Keluarga baik? Alhamdulillah. Ini calon wakil bupati ya. Mohon doanya. Ini cantik ini ya. Soalnya calon-calon yang lain kan cowok ini. Iya. Ya, Neng, gimana ini kok tiba-tiba nyalon ini? Iya. Karena kalau takdirnya Gusti Allah itu, kalau iya ya masa enggak, kalau enggak ya masa iya. Jadi semuanya dengan izin dan takdir Allah Subhanahu wa taala pastinya. Dengan enggak repot nggak sebagai istri, juga sudah punya putri ya? Putri sama putri-putri ini? Putri dan putra. Berapa? 2 orang ya? Dua. Kalau suami kan aktif nanti mendampingi ya? Siap, insya Allah. Gimana tiba-tiba itu suami gimana nih ketika memang didorong oleh suami atau? Sebenarnya kan kalau politik itu tentang kesempatan ya. Tentang kesempatan, sebuah keberuntungan kalau kesempatan yang baik ini bertemu dengan niat yang baik dan kemampuan yang berkualitas. Kalau menurut saya seperti itu. Dan di sini kurang lebih itu yang terjadi gitu. Jadi kalau ada dorongan-dorongan tentu ada, tapi dorongan dalam hal yang positif, maksudnya support dan doa dan dukungan yang untuk lebih maju dan berkembang, kira-kira gitu. Utamanya mungkin secara pribadi ya, pasti banyak pertimbangan. Maksudnya dari segi keluarga, kemudian dari segi hal-hal yang lainnya. Tapi pastinya ketika kita mengambil keputusan itu sudah mempertimbangkan maslahah dan mudaratnya gitu kan. Mana yang lebih berat itu, karena dalam hidup itu nggak ada sebuah keputusan yang sempurna kan gitu. Nggak ada yang tanpa konsekuensi, tanpa baik buruk gitu, karena pasti ada konsekuensinya. Jadi pasti kita sudah pertimbangkan lebih banyak kemaslahatan daripada mudarat gitu, sehingga kita mantap untuk mengambil keputusan ini gitu. Putri yang kecil umur berapa sekarang? Putri itu yang pertama, anak pertama. Oh, yang putri. Yang sekarang? Usia 5 tahun. 5 tahun. Yang putra 1,5 tahun. Oh, dekat sekali ya. Iya, panis tuh. Oh, ini foto-foto yang ya, ini sama yang pertama ini dulu ya? Iya, masih sama yang pertama. Jadi sama yang anak kedua belum sempat dicetak nih. Masih kecil. Iya, alhamdulillah. Waduh, ini sering mendampingi suami nih ya. Ini yang di Senayan ini di kan? Senayan, waktu 2019. Sudah 2 periode, hari ini juga Insya terpilih Allah, kembali. bismillah Gitu. ya. Berarti sering bolak-balik dari Pasuruan, Jakarta. Iya, alhamdulillah seperti itu. Jadi sebelum ada keputusan seperti ini pun kita memang rumah kita di mana itu tergantung situasi dan kondisi. Maksudnya karena suami memang pekerjaan ininya di Jakarta, tapi dapilnya kan di sini. Oh ya. Jadi tidak mungkin tidak sering bertemu masyarakat yang diwakili di sini.
Dan saya juga kebetulan memang asli pakai shot ya, asli Pasuruan ya. Keluarga saya di sini dan kebetulan juga ada pesantren di sini. Saya juga salah satu pengurus di pesantren. Jadi setiap seminggu atau beberapa minggu sekali saya pasti pulang ke Pasuruan. Kalau nggak salah jenengan juga ini ya ikut di secara manajemen direktur pembangunan ya nih? Ya, direktur usaha dan pembangunan di pesantren. Wah, istimewa. Wah, ini beberapa album foto panjenengan ini selalu diabadikan ya bersama keluarga. Iya, karena kata-kata bisa terlupa, tapi kalau memories last forever. Oh, ini beberapa yang ketika mendampingi ke luar negeri. Jenengan nikah? Oh, ini foto-foto pernikahan. Ya, tahun 2016 menikah. Ini yang di sini nih, acaranya di Pasuruan ini. Ya. Neng, gimana sih ketika pertama kali sama keluarga, jenengan tiba-tiba diminta, bahasanya diminta atau gimana lebih tepatnya nih? Diberikan kesempatan. Dibukakan pintu. Matur ke keluarga, panjenengan juga termasuk orang yang Neng kemudian merupakan cucu dari Almarhumah Abdul Hamid, keluarga besar, pondok pesantren yang sifatnya. Ketika kemudian ada salah satu keluarga termasuk panjenengan ikut terjun ke politik, gitu. Gimana pertama kali proses di keluarga sebenarnya? Ya, jadi kalau sebenarnya salah satu hal yang sangat saya banggakan dari keluarga kami adalah meskipun background keluarga adalah abah ibu adalah seorang kiai, bunyai, keluarga pesantren yang sangat kental, tapi beliau-beliau adalah orang yang sangat open minded, yang sangat berpikiran terbuka terhadap dinamika dunia saat ini gitu. Nah, salah satunya termasuk di bidang politik. Jadi ketika awal muncul wacana ibaratnya gitu, muncul isu-isu muncul seperti itu, adanya kesempatan yang terbuka, satu yang pertama kali saya lakukan adalah matur ke abah ibu gitu, bersama didampingi suami juga gitu, matur ke abah ibu bahwa dinamikanya seperti ini ABC yang kalau mungkin diceritakan secara detail 2 hari nanti kita bahas gitu. Jadi singkat cerita, memang untuk setiap keputusan besar yang saya ambil dalam hidup, baik saya maupun suami saya selalu utamanya matur ke orang tua dan minta istikharah. Ya, dan kita nggak mungkin melangkah kalau tidak ada restu dari orang tua. Kalau ibaratnya istikharahnya kurang baik gitu, kita tidak mungkin melangkah gitu. Jadi kita sudah sampai pada titik ini. Jawabannya alhamdulillah. Apa waktu itu? Mohon maaf, saya potong. Jawabannya karena waktu itu kalau abah ibu itu sangat suportif kebetulan terhadap anak-anaknya. Selama itu memang niatnya baik, selama itu dalam kebermanfaatan untuk kebaikan masyarakat gitu, sangat suportif. Tapi kemudian saat itu masih dinamika kita berpaduan sama istikharah ya. Jadi abah istikharah, ibu istikharah sampai yang tahap minta istikharahkan beberapa orang yang sifatnya netral gitu, yang sekiranya tidak dipengaruhi wacana ABC gitu kan. Yang intinya sampai pada tahap kesimpulan bahwa ini istikharahnya baik. Istikharahnya baik tidak hanya secara menang atau berhasil gitu, tapi baik maksudnya adalah membawa kemaslahatan untuk kedepannya gitu. Karena saya bilang waktu itu, tadi kan karena ngobrolin tentang keluarga dan sebagainya, saya juga bilang kekhawatiran saya pada orang tua. Ini anak-anak masih kecil dan lain sebagainya gitu. Jadi ada kan beberapa mungkin ya na'udzubillah yang mungkin bisa melakukan kebaikan, kebermanfaatan di luar, tapi di keluarga sendiri kurang baik lah kondisinya gitu. Nah itu kan na'udzubillah bisa kalau sampai seperti itu, sehingga itu juga saya sampaikan kekhawatiran seperti itu. Sehingga ketika istikharah, salah satu yang diinikan ibu itu adalah baik untuk
pribadi, baik untuk keluarga, tidak hanya yang utama baik untuk masyarakat, baik untuk kebermanfaatan, kemaslahatan. Tapi kemudian apakah baik untuk keluarganya, apakah keluarganya tetap bisa harmonis, tetap bisa penuh kasih sayang dan sebagainya. Dan itu salah satu jawabannya baik gitu. Jadi itu yang menguatkan saya, ya udah bismillah, insyaallah dengan bekal doa restu dan istiqoroh yang baik, semoga kita lakukan dengan niat baik, hasilnya juga akan baik gitu. Tapi yang menarik ini Neng sebenarnya, saya juga sempat melihat ketika jenengan siap-siap mau berangkat untuk daftar ke KPU. Oh ya. Ada sebuah rasa emosional yang luar biasa. Jenengan juga sangat terharu waktu itu. Apa perasaan waktu itu, Nen? Sampai meneteskan air mata, berpelukan sama Gus Ama juga dalam. Ini saya udah berkaca-kaca nih. Jadi memang saya tuh sayang sekali sama keluarga saya, dan masa keluarga saya adalah salah satu hal yang sangat saya syukuri ada dalam kehidupan saya, karena selalu mensupport dalam kebaikan, tidak hanya sekarang, dari dulu. Jadi ini kalau boleh cerita sedikit ya gimana? Ketika saya dulu mau S1, S1-nya di UI S1-nya di UI, banyak orang yang nyinyir ke abah ibu saya, ke orang tua saya. Gimana sih Kiai, Bunyai, kok anak perempuannya kuliah jauh-jauh gitu, ngapain sekolah tinggi-tinggi dan lain sebagainya gitu. Gimana sih orang pesantren kok ini dilepas ke Jakarta dan lain sebagainya. Padahal kalau saya masih ingat perasaan saya dulu ketika sebagai seorang anak SMA ya dulu keterima. Sekolahnya di SMA? Enggak, di MAN, di Madrasah Aliyah Negeri, di MAN 2 Kota Malang namanya. Kalau dulu namanya MAN 3 Malang. MAN 3 ya. SMA 2. Sebagai seorang anak Aliyah, anak SMA waktu itu ya, wah keterima di UI itu udah kayak, udah kayak menang Olimpiade, udah kayak dapat medali emas Olimpiade gitu ya. Itu kayak kerja keras selama ini, belajar jungkir balik, nggak tidur dan lain sebagainya terbayarkan gitu. Jadi waktu itu menurut saya sebuah keberhasilan yang luar biasa. Tapi mendengar saat itu ada yang nyinyir seperti itu gitu. Mana sih kok sekolahnya di? Iya, padahal tidak tahu apa perjuangan saya ini sampai jungkir balik gitu. Belajarnya sampai nggak tidur dan lain sebagainya. Jadi, tapi waktu itu abah dan ibu saya adalah orang terdepan yang mensupport pendidikan saya, mensupport perjalanan hidup saya sampai sehingga bisa menggapai pendidikan setinggi-tingginya, bisa mengembangkan karir, bisa explore banyak hal, banyak pengalaman yang baik gitu. Itu terbayang ya ketika mau berangkat. Itu terbayang sekali. Jadi termasuk juga tentunya kita ada kekhawatirannya, karena kalau dunia politik itu tidak mungkin hanya baik saja, pasti ada buruknya gitu. Termasuk ya saya tuh salah satu yang saya khawatirkan gitu, nanti gimana kalau abah ibu saya ikut dijelek-jelekan dan lain sebagainya. Itu menjadi pasti kita adalah pemikiran seperti itu. Padahal abah ibu saya ini nggak ikut-ikut, nggak ngapa-ngapain, nggak punya ambisi sama sekali terkait itu gitu kan. Jadi itu sih yang terbayang. Terus juga sama kakak-kakak saya ini, mereka tuh selalu terdepan belani saya, ibaratnya. Begitu seorang kakak gitu ya ketika bersama begitu. Masya Allah, iya. Dan sangat suportif sekali. Kalau lihat di drakor atau di sinetron penggemar drakor kan, kan ada ya saudara-saudara kandung yang nggak suportif, yang malah iri dan lain sebagainya. Tapi masya Allah, kalau saudara-saudara saya ini selama dalam kebaikan pasti disupport gitu. Kalau dalam keburukan pasti saya diingatkan, pasti saya dikerasin gitu. Itu sih semua yang terbayang. Dan emang tapi pada dasarnya saya kalau urusan keluarga apalagi orang tua saya emang agak cengeng memang. Itu berarti hatinya baik nih. Insya Allah semoga seperti itu. Semoga Allah jaga selalu kebersihan hati. Di rumah ada perpus juga kan enggak? Iya, jadi salah satu hobi saya tuh baca kebetulan. Saya tuh suka banget membaca sampai kadang suami saya ini komen gitu.
Karena saya suka baca, ketularan ke anak saya. Anak saya ini yang pertama, yang umur 5 tahun ini suka juga membaca. Jadi kadang kita kalau perjalanan di mobil, saya bawa buku, anak saya bawa buku. Terus suami saya gini, kok aku dicuekin ya? Baca buku semua. Iya. Masih baca buku ya? Tidak lihat scroll TikTok saja ya? Pernah coba baca e-book ya Mas ya. Tapi kok kayak kurang lega gitu, kayak iso dilipat kayak iso di setiap stabilo gitu dan sebagainya. Iya, suka sekali. Monggo mau baca-baca. Di sini juga nih gitu. Oh ya. Monggo. Ya. Ya ini. Mas. Oh ya. Ini. Perpusnya ini nih ya. Koleksinya banyak juga buku-buku nih. Memang suka baca Mas. Suka baca. Sampai ada yang udah kuning-kuning, kelipet-lipet. Udah gitu. Lama soalnya. Udah lama. Ini apa ini? Skincare. Wah, ini. Nah, ini buku yang ditulis oleh kita sendiri. Oh, berdua ini berarti Indonesia. Iya. 2018. Jadi kalau bercanda ini anak pertama kita. Apa ini? Skincare 101. 101. Iya. Jadi karena waktu itu kan kita dalam proses menyiapkan untuk membuka bisnis di bidang estetika medis, di bidang kecantikan. Nah, sembari itu kita banyak belajar yang akhirnya karena saya kebetulan juga suka nulis. Ya, terus jenengan UI juga akademi keperawatan juga. Dan Gus Mufti juga dokter di bidang di bidang estetik medicine ya. Iya, estetik medicine. Jadi pas jus. Iya. Jadi karena waktu itu saya masih baru lulus ya dari ilmu keperawatan S1 di Universitas Indonesia. Jadi masih banyak nih ilmu-ilmu yang menurut kita perlu nih, kayaknya orang-orang banyak tahu tentang ini. 2018 gitu. Akhirnya sama-sama nulis. Nah, alhamdulillah 2018 dirilis oleh Mizan Group. Ini buku yang tentang kalau cewek-cewek pasti banyak yang tahu sih. Oh iya. Ini. Hari ini yang bikin kaya itu kayak gini. Jadi panduan lengkap untuk kulit sehat dan cantik. Jadi ini sebenarnya segmen kalau di Gramedia masuknya di segmen healthy life gitu-gitu. Ya. Kayak hidup, kesehatan. Kan, karena belum banyak buku tentang kesehatan yang dikemas menarik gitu. Yang kayaknya selama ini waktu itu kita riset gitu ya, buku tentang kesehatan estetika itu kok kurang menarik dibaca, padahal kalau tentang kecantikan kan harusnya aware dengan penampilan seperti itu gitu. Kalau jadi wakil bupati, cewek-cewek Pasuruan harus cantik semua berarti. Siap, glowing luar dalam. Glowing luar dalam. Iya. Menyala ya. Iya. Mangga Pinara Mas. Oh iya. Pinara. Oh iya. Ini ada beberapa buku yang saya suka baca juga. Ini ada yang ini. Saya ambil yang paling jelek nih. Udah dapet ini bukunya Pak Renold Kasali. Waktu itu favorit ini berarti juga. Salah satu yang favorit karena ngomongin tentang leadership. Jadi saya kenal. Sudah suka banget dengan. Alhamdulillah lumayan sejak kuliah khususnya. Kuliah. Apa yang ingin dibawa kemudian? Apakah dia harus semangat yang jenengan bawa tadi sebagai sosok perempuan yang kemudian mendobrak apa ya kemudian? Mendobrak sejarah. Mendobrak apa yang ingin didobrak? Saya kemarin sempat ke beberapa tempat dan saya nggak sampai pemeriksaan secara ini, tapi karena saya basicnya perawat, sekilas saya tanya umurnya berapa dan sebagainya. 50% dari anak yang saya temui mengalami stunting. Bagaimanapun dengan background panjenengan, latar belakang, jenengan ini termasuk bagian dari inspirasi lah. Semua perempuan pasti iri ke jenengan. Banyak lah gitu. Suatu yang sangat luar biasa yang sudah jenengan terima. Tadi saya sempat ini lebih menekankan lagi bagaimana kemudian apa nih yang lebih konkret yang ingin jenengan mungkin harapkan